Kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah analisa fundamental. Nah, sebelum kita bertransaksi saham, baik itu membeli ataupun menjual saham, pastinya kita melakukan suatu analisa terlebih dahulu. Kita nggak bisa tiba-tiba beli saham gara-gara, oh ini kayaknya bagus nih. Nah, itu feeling doang kan agak jarang ya. Sebisa mungkin jangan gara-gara feeling doang buat beli saham. Sebisa mungkin kita menggunakan analisa. Nah, analisa yang sering dipakai ada dua, yaitu adalah analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Kalau di analisa fundamental, itu bertujuan untuk menemukan saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang. Sementara kalau untuk analisa teknikal, itu digunakan jika kita ingin bertransaksi saham jangka pendek. Tapi kita juga bisa nih memadukan keduanya, memadukan antara analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Yang pertama, kita menemukan perusahaannya, oh ini perusahaan bagus nih, dilihat dari analisa fundamental. Lalu kita menentukan titik belinya menggunakan analisa teknikal. Jadi kita bisa memadukan antara kedua analisa ini dalam bertransaksi. Nah, di sini, seperti yang disinggung sebelumnya, di analisa fundamental itu kita mengetahui tentang perusahaan yang ingin kita beli atau yang sudah kita miliki. Di analisa fundamental itu tercakup berbagai macam faktor dari makroekonomi, industri, dan juga prospek ke depan perusahaan. Dan pada ujungnya, analisa fundamental akan membawa kita untuk menganalisa tentang harga wajar perusahaan itu berapa. Atau kita bisa katakan intrinsic value, atau nilai asli si perusahaan itu berapa. Di mana si intrinsic value ini akan membantu kita untuk menilai apakah harga saham perusahaan tersebut sudah terlalu mahal di pasar saham atau masih under value atau kita bisa katakan sudah murah nih. Nah, kita bisa beli dengan dua alasan ini, apakah sudah over value atau under value. Dan untuk analisa fundamental sendiri, sumber data pentingnya itu ada 3 macam yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, yaitu adalah laporan keuangan, laporan tahunan, dan juga info memo atau company presentation. Di laporan keuangan, kita bisa melihat tentang yang berkaitan dengan angka-angka nih, terkait dengan si perusahaan. Ada dari sisi pendapatan dia seperti apa, hutang dia bagaimana, dan juga dari sisi tingkat perubahan modal dia juga seperti apa. Lalu di laporan tahunan, itu dia lebih ke arah visual yang lebih eye-catching lah, lebih menarik dibandingkan dari sisi laporan keuangan. Karena di laporan tahunan akan memperlihatkan ada juga data keuangan itu juga ada juga dari sisi produk yang dihasilkan perusahaan itu apa, dan juga kita juga bisa melihat manajemen perusahaan itu siapa aja itu juga ada, serta kita juga bisa melihat paparan manajemen terkait dengan kondisi perusahaan di saat itu atau di tahun tersebut itu juga ada. Serta strategi-strategi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada info memo atau company presentation, itu biasanya kita diperlihatkan setiap kuartalan atau 3 bulan sekali oleh perusahaan, yang di dalamnya berisi tentang data-data operasional metrik tentang si perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misal kalau kita lihat perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, maka di company presentation akan memperlihatkan lebih ke arah jumlah subscriber dia berapa, lalu data payload dia ada seberapa banyak. Jadi itu lebih detail ada di company presentation. Lebih ke arah revenue driver si perusahaan tersebut itu seperti apa. Itu kita bisa lihat di company presentation. Lalu berikutnya ada 2 metode analisa fundamental, yaitu ada top-down approach dan juga bottom-up approach. Yang pertama, kita bahas mengenai top-down approach. Di sini kita bisa melihat dalam membeli suatu saham atau menganalisa suatu saham, kita lihat secara general nih. Kita lihat secara garis besar terlebih dahulu dari sisi makroekonomi yang terjadi seperti apa. Lalu kita turun ke bawah, industri yang diuntungkan dari keadaan ekonomi seperti ini itu industri apa. Dan yang terakhir kita melihat nih, perusahaan apa sih yang paling bagus pada saat kondisi industri dan juga ekonomi seperti ini. Jadi kita bisa memilih seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah bottom up approach. Di bottom up approach ini berbeda dengan top down approach, di mana kalau di bottom up approach itu seorang investor lebih fokus kepada perusahaannya itu saja. Mereka lebih menganalisa detail tentang perusahaan dari sisi laba bersihnya seperti apa, pendapatannya seperti apa, hutangnya seperti apa, dan prospek ke depannya seperti apa.
seorang yang menggunakan bottom up approach itu jarang melihat secara general. Mereka jarang melihat secara general dari makro maupun industrinya. Mereka hanya melihat cenderung spesifik nih, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perusahaan yang telah yang ingin mereka analisa saja. Dan dalam style investasinya pun berbeda antara top down dan juga bottom up approach. Kalau di top down, seorang investor itu bisa lebih leluasa. Dia bisa keluar masuk setiap tahunnya tergantung dari kondisi ekonomi yang terjadi seperti apa. Seperti contoh misalnya, kita bisa lihat kemarin tahun 2019 pada saat COVID. Nah, kita kan bisa lihat gambar general picture-nya seperti apa, yaitu adalah COVID. Kita bisa lihat industrinya, oh ternyata gara-gara COVID kita bisa lihat konstruksi agak terhambat, properti agak terhambat. Maka dari itu kita bisa lihat performa dari kinerja keuangannya pun agak cenderung kurang begitu bagus dari kedua sektor tersebut pada saat pandemi kemarin. Sementara kalau kita lihat yang diuntungkan itu sektor apa, bisa kita lihat sektor kesehatan dan juga teknologi. Itu pada saat COVID kemarin diuntungkan karena bisa kita lihat dari sisi penggunaan teknologi juga semakin masif dan juga orang-orang sudah mulai aware nih terhadap kesehatan mereka gara-gara ada COVID ini. Nah, maka dari itu kita lebih leluasa. Lalu yang berikutnya untuk tahun depan bagaimana? Buat tahun ke depan kita bisa lihat dari sisi ekonomi adalah kelihatan pengetatan likuiditas di sini. Kita bisa lihat dari sisi bank sentral cenderung menarik dari pembelian obligasi dia dan juga ada potensi kenaikan suku bunga. Dan untuk sektor apa yang potensial? Nah, untuk sektor yang potensial kita bisa lihat nanti di strategi report ya, di monthly report yang dikeluarkan oleh riset kami yang bisa Bapak Ibu akses di menu research yang ada di website perusahaan. Dan kalau buat bottom up approach itu berbeda nih, seperti yang dikatakan tadi, investor cenderung pede terhadap perusahaan yang dia miliki. Dan dia berharap si perusahaan ini bakal bisa outperform dari industri maupun pesaing-pesaing lainnya. Maka dari itu dia cenderung strateginya adalah buy and hold untuk jangka panjang, tidak switching pada saat kondisi ekonomi itu berubah-ubah.